sambal terong kemangi. Di sini itu tempat saya tinggal itu deket rumah sakit teman-teman. Kalau medical barang deket saya. Jangan lagi. Semuanya sudah kelar. Terus dokternya kembali ke ruangan nenekku. Hari ini ada kenapa orang lihat gitu sembahyangan. Sembayangan saja. Jadi ya. Hai teman-teman, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Hari Senin tetap muli, Minggu muli, Senin muli, seperti biasa lah. Saya teko, saya langsung tulis. Jam 10 pas. Ini tadi gelis teman-teman, pas nyebrang pas ada bis, jadi ini gelis. Di sini itu tempat saya tinggal itu deket rumah sakit teman-teman. Kalau medical barang deket saya. Medical di perempatan yang sebelah sana, satu perempatan lagi itu wes taka. Berikutnya medina penuh. Saya setiap hari itu naik tangga. Naik tangga teman-teman. Kalau lihat seperti hari ini penuh. Masih menunggu bis seperti biasa. Berapa menit ya? Jam 10 lebih. Karena nengok nenek itu cuma setengah jam teman-teman. Jam 11 ditutup. Jangan lagi. Habis ini masak, saya mau masak sambal terong kemangi. Terong kemangi. Karena hari ini jatahku masak, jadi lebih awal pulang. Lanjut, hari ini saya mau masak karena minggu-minggu ini jatah saya masak. Habis nengok nenek, saya setiap hari itu masak ya teman-teman. Terus hari ini saya mau masak sambal terong atau balado terong kemangi. Ini saya lebih cepatnya itu mau saya steam tomat sama lomboknya itu saya steam di Tenko biar cepet atau biar cepat matang lah, nggak saya oseng karena takutnya itu mbaknya itu kelaparan. Karena hari ini ya juga sudah siang, seperti biasa teman-teman saya dari rumah itu jam 12. Ini saya pakai terong panjang, bukan terong bulat. Terong bulat juga ada tapi itu jarang
di supermarket itu jarang ada ya teman-teman. Nah, terongnya itu saya iris seperti ini saja. Saya iris panjang-panjang karena terongnya ini masih muda. Wah, jatuh. Masih muda seperti saya. Hehe. Maksudnya terongnya itu muda-muda teman-teman, enggak tua. Nah, seperti ini saya ini pakai air garam biar kelihatan ungu terus. Habis itu saya mau beri dili kemanginya. Ini saya juga kasih air buat merendamnya biar ulat-ulatnya itu pada keluar teman-teman. Saya pakai air garam juga. Nah, saya mau mempersiapkan wajan dan ini untuk mengoseng bumbunya. Saya pakai bawang dan brambang saja. Tadi kan lomboknya itu kan saya steam, jadi brambang bawangnya itu saya goreng lalu saya taruh di lemper atau buat menumbuh itu loh. Aku lek ngarani Jawa Timur itu lemper. Terus ini terongnya sekarang saya goreng dulu. Alah kesowan ya, terongnya ini saya masukkan semuanya teman-teman. Kalau dimasukkan semuanya seperti ini sih aslinya itu tidak ungu, ya agak-agak kehitaman. Lanjut, ini saya pakai gula merah seruas jari sama garam saja buat menghaluskan bumbunya. Terus lomboknya juga saya taruh di lempar atau tumbuhan ini, tumbuhan bumbu. Oh ya teman-teman, saya lupa karena saya punya itu buat menghaluskan bumbu, kesuwen atau kelamaan saya pakai untuk menghaluskan bumbu saja, tidak saya bulek. Saya cuma pakai ini untuk menghaluskan bumbunya biar cepat. Terus semuanya bahan-bahan itu saya masukkan, lalu saya tutup. Ini itu bumbunya itu manual ya teman-teman, bukan pakai listrik, cuma manual. Itu ada talinya, digeret-geret saja. Lanjut, kita masukkan bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ke dalam wajan yang barusan buat ngoseng terong tadi. Jangan lupa kasih penyedap rasa, garam, dan gula setengah sendok teh saja biar rasanya itu tercampur dulu. Jangan lupa masukkan terongnya, ini agak-agak kehitaman, tidak ada ungu-ungunya. Ungunya cuma sedikit karena tadi kan cuma saya oseng-oseng semuanya. Nah, sudah, ini saya kasih gula lagi dan penyedap rasa atau masako biar ada gurih-gurihnya ya teman-teman. Lalu kita masukkan kemanginya biar kelihatan cantik terenak. Kalau ada kemangi seperti ini itu rasanya itu sedap enak loh teman-teman, kalau dioseng-oseng pakai sambal terong kemangi. Nah, ini mulai sudah matang, kita mau ambil piring buat sajikan. Kalau terong kan gelis ya teman-teman. Nah, ini sudah matang, kita mulai sajikan. Terong kemangi. Sudah matang. Selamat mencoba. Rasanya kalau tak pilih guys. Jadi maaf, saya duduk di bawah sini karena capek. Habis pulang jenguk nenek, tadi barusan masak. Saya masaknya enak teman-teman. Ini tadi masak apa ya, balado terong terus tak piur-piuri kemangi. Rasanya enak sih. Tapi gumun aku. Kalau saya masak sendiri itu rasanya itu ya biasa-biasa saja. Menurut saya biasa-biasa saja. Tapi kalau orang lain masak itu menurut saya enak. Nggak tahu apa tangan kita sendiri itu rasanya itu ya paling ya seperti itu teman-teman. Ya semua orang pasti ya sama. Kalau kita makan masakan sendiri itu rasanya beda. Kalau kita makan masakan orang lain itu rasanya enak, itu pasti. Teman-teman, ini tadi keadaan nenekku itu nafasnya itu agak ngos-ngosan. Rodok piye ya, Mang?
ambekannya kira rada ngos-ngosan. Saya saja kaget, kemarin saja nenekku itu baik-baik saja. Oh ternyata ini tadi kok itunya mulutnya itu kok bergerak-gerak. Terus ini tadi saya panggil-panggil kok nggak merespon. Tangannya sih bisa gerak, tapi mereka nenekku itu nggak ada responnya itu loh. Terus saya cuma 10 menit di dalam, terus sama majikanku lagi-lagi, ayo kita keluar, ayo kita keluar ganti anak-anaknya yang perempuan masuk. Toh saya keluar itu pas dokternya datang. Kemarin aja pas hari Sabtu saya pas masuk dokternya juga masuk. Kan di situ di dalam ruangan itu kan ada 9 ruangan teman-teman, 9 ICU. Maksudnya itu di ICU itu di kotaan ruang 1 itu ada 9 orang. Jadi dokternya itu melewati nenekku. Jadi nunggu semuanya sudah kelar, terus dokternya kembali ke ruangan nenekku. Jadinya itu anaknya yang laki-laki itu jadi nunggunya itu lebih lama, jam 11 lebih baru dokternya itu kembali ke ruangnya nenek. Ya Allah, saat ini teman-teman. Terus ini tadi pas majikanku masuk, terus saya tanya kepada majikanku, itu nenek gimana keadaannya kok seperti itu, kok nafasnya itu ngos-ngosan, terus itunya nggak stabil. Pokoknya ini tadi nggak stabil seperti yang nenek saya yang pertama kali di sini dibawa ke rumah sakit seperti itu teman-teman. Ya Allah, kok ngos-ngosan, kok nggak patek penak ngono lho awake. Ya ternyata ini tadi nenekku disuruh untuk bernafas sendiri. Maksudnya nggak usah pakai bantuan alat pernafasan yang dari mulut, itu disuruh nafas sendiri. Belum, kelihatannya sih belum bisa, maksudnya belum bisa stabil ya teman-teman. Ya Allah, aku nyawangnya mesakne lho. Kok ya ambekane iki angel teman-teman. Terus ini tadi ngomongnya majikan sih seperti itu, neneknya disuruh menafaskan nafas sendiri, itu bisa apa enggak. Ini hari ini kan hari Senin, jadi percobaan. Ini tadi percobaan, neneknya disuruh nafas sendiri, ternyata belum. Tapi nanti nggak tahu barbedok apa besoknya itu buat nafasnya itu lagi, buat bantu pernafasannya itu lagi dipasang teman-teman. Tapi ini tadi dipasang paling oksigennya itu dimatikan paling loh. Terus ini tadi saya panggil neneknya, nggak ada respon. Sama majikanku laki-laki, jangan dipanggil, biarin, neneknya itu tidak enak badan katanya. Ya wes lah, aku cuma manggil-manggil sebentar. Terus saya ngomong, saya mau keluar nek, saya mau pulang. Saya setiap hari kalau nenek di kupingnya nenek lah, saya ngomong, nenek saya datang, terus nenek saya pulang, seperti itu teman-teman. Walaupun dia tidak sadar, dia juga tahu lah, maksudnya saya memberitahu dia saya datang, saya pulang, itu dia juga tahu ya teman-teman. Kalau neneknya sudah stabil itu diganti ruangan, tapi ruangannya yang ada oksigennya. Itu satu bulannya itu berapa puluh ribu loh, lebih mahal daripada yang biasanya. Kalau ruang-ruangan biasa itu kan lebih murah, kayak askes itu bisa. Tapi kalau neneknya sudah seperti itu diganti ruangan, itu juga membayar teman-teman, lebih mahal katanya. Tapi ya nggak tahu sih. Semoga aja nenekku cepat sembuh, cepat kembali semula teman. Takut teman-teman kalau nenekku sudah mengedrop ini, takut. Tapi ini tadi banyak mbak-mbak, aku ya cetuan Mbak Indo, Mbak jaga apa, jaga akong. Akongnya juga satu ICU sama nenekku. Saya kira ICU itu maksudnya kan kalau di Indo itu ICU satu ruangan satu, tapi enggak, ini ICU-nya ada 3 tempat, ICU 1, ICU 2, dan ICU 3. Nah, satu ruangan ICU 1 itu ada beberapa orang. Terus ini tadi yang di kamarnya nenek depannya itu terkena COVID teman-teman. Ya Allah, medeni kalau sudah terkena COVID kan dokternya atau susternya itu cuma satu di situ saja, takutnya menular kemana-mana. Tapi kan itu yang di depannya nenek itu ada ruangan yang di sananya itu ada 2 pintu. Jadi di sana itu dia di karantina lah, nggak boleh semuanya orang masuk. Jadi ini tadi ada anaknya laki-laki menjenguk dia nggak tahu domongi sudah kena COVID, itu sudah kena COVID, ternyata masuk. Terus sama susternya itu dibengok, ya ojo masuk, jangan masuk, itu kena COVID. Nggak tahu itu akong atau apa, nggak ngerti gitu, kelihatannya sih akong. Tapi kalau di situ di ICU itu semuanya itu dipakai itu alat bantu pernafasan ya teman-teman.
semuanya di ICU itu semuanya itu sudah alat bantu pernafasan. Saya takutnya kalau sekarang kan kalau di sini tuh COVID ada, tapi sudah nggak diberitahu ke nganu lah. Dulu kan COVID-nya itu yang terkena berapa, terus dicatat diberitakan teman-teman saya. Sekarang itu tidak. Sekarang kalau kena COVID itu ya kita karantina sendiri, minum obat ya seperti biasa lah, kayak flu biasa, nggak semuanya itu takut kalau ada COVID itu takut, itu enggak, karena semuanya di sini kira-kira semua orang itu sudah terkena. Jadi ya separuhnya lah, ya ada yang belum kena itu ada, tapi paling banyak itu sudah kena, jadi mereka itu sudah tidak takut. Toh di luar barang, di J-in atau di bis itu banyak yang tidak pakai masker. Kalau saya sudah terbiasa pakai masker, kalau nggak pakai masker itu rasanya itu gimana kalau naik kendaraan itu. Jadi saya setiap hari itu pakai masker, biar aman, kita juga aman, mereka yang kita jaga itu juga aman ya teman. Nah, sekian video dari saya teman-teman. Saya mau mandi, ganti baju, saya pulang dari rumah sakit itu kan di depan pintu saya kasih alkohol, jadi semuanya ini tadi saya semprot biar aman. Saya mau istirahat dulu, saya mandi terus istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum.